Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel with Ali MS. Baik, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran seni budaya khusus kelas 10 jenjang SMK SMA. Stay tune to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran perkembangan seni rupa Nusantara, terkhusus kelas 10 jenjang SMK SMA. Pada semester 1 ini, di pertemuan yang ke-10 pada mata pelajaran seni budaya, kompetensi dasar pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah 3.5 menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, serta 4.5 merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Bersama saya, Ariansa, guru mata pelajaran seni budaya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama adalah A. Perkembangan seni rupa Nusantara. Dalam seni rupa muncul dan berkembang seiring perjalanan hidup manusia, yaitu zaman batu, zaman klasik, dan zaman Indonesia baru. Yang pertama, zaman batu. Sejak zaman batu, manusia mulai memahami mengenai seni rupa dengan diketemukannya beberapa peninggalan karya seni rupa, di antaranya A. Zaman batu tua atau Paleotikum. Manusia prakarsa zaman dahulu mulai memahami seni rupa dengan dibuktikannya seperti diketemukannya lukisan kuno di Gua Leang-Leang, daerah Sulawesi Selatan, berupa objek lukisan di gua berupa telapak tangan dan tubuh manusia. Pada zaman batu tua atau Paleotikum, manusia prakarsa juga sudah mulai menciptakan karya seni yang memiliki fungsi pakai, yang bisa membantu dalam kehidupan seperti membuat kapak genggam atau cover. Benda berupa kapak genggam ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, Parigi, Sulawesi, Gombang, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat. Ditemukan juga alat-alat dari batu beraneka warna di wilayah Gandong atau Ngandong, Plakes, dan peralatan dari tulang, bone kultur. Ditemukan juga lukisan berupa binatang dari cipratan darah yang dicampur lemak. Berikutnya B. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Dibuktikan dengan ditemukannya ujung panah, plakes, batu, penggilingan, pipisan, kapak batu, dan alat-alat dari tanduk rusa. Nenek moyang manusia pada zaman batu tengah sudah mulai hidup menetap. Dibuktikannya dengan adanya penemuan tumpukan kulit kerang setinggi 7 meter di pantai timur Sumatera dan pecahan tembikar dari tanah liat. Berikutnya C. Zaman batu muda atau Neolitikum. Nenek moyang di zaman ini sudah tinggal menetap dan bercocok tanam. Ditemukannya kapak, lonjong, dan persegi. Kapak persegi ditemukan di daerah Lahat, Bogor, Sukabumi, Karawang, Pacitan, Tasikmalaya, dan lereng Gunung Ijen, Tenimbar. Ditemukan juga tembikar dari tanah liat yang sudah diberi motif hiasan bersifat magis, perhiasan cincin, kalung, gelang dari batu, dan pakaian dari kulit kayu. Berikutnya D. Zaman batu besar atau Megalitikum. Sudah mulai dibangun monumen batu sebagai upacara keagamaan yang memiliki nilai seni. Beberapa peninggalannya memiliki unsur seni di zaman Megalitikum, di antaranya 1. Dolmen. Ini adalah contoh dari dolmen. Yang kedua, menhir. Ini juga adalah contoh gambar dari menhir. Berikutnya, 3. Kuburan batu atau sarkofagus. Nah, ini adalah contoh gambar dari kuburan batu atau sarkofagus. Dan yang keempat, punden berunda. Nah, di sini juga sudah ada contoh gambar dari punden berunda. Dolmen. Dolmen sejenis meja dari batu berukuran besar yang fungsinya untuk meletakkan sesaji di atasnya dan juga sebagai tanda bahwa di bawahnya ada kuburannya.
Berikutnya 2. Menhir. Berupa sebuah bangunan yang menyerupai tugu sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib menurut kepercayaan kuno. Berikutnya 3. Kuburan batu atau sarkofagus. Sejenis peti dari batu untuk menyimpan orang mati. Dan yang keempat, punden berundak. Berupa sebuah batu yang disusun berundak menyerupai candi dan arca batu. Materi berikutnya adalah 2. Zaman logam. Merupakan zaman mengalami peningkatan dalam bidang karya seni, karya manusia mulai bisa menciptakan berbagai benda dari zaman logam. Pada zaman logam ini ditandai masuknya kebudayaan Indo-Cina ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Peninggalan pada zaman logam berupa kapak perunggu, genderang perunggu, benda hias dari perunggu. Berikutnya, materi selanjutnya adalah 3. Zaman klasik. Candi Prambanan merupakan peninggalan seni rupa pada zaman klasik. Merupakan periode kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa perkembangan Islam. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dibuktikan dari peninggalan candi-candi di wilayah Nusantara, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Singasari atau Candi Singasari. Berikutnya Candi Mendut, Kraten Ratu Boko, dan candi lainnya. Pada masa kerajaan Islam, banyak meninggalkan seni bangunan seperti masjid dan makam, bangunan keraton, kaligrafi, dan ragam hias berciri khas Islam. Materi berikutnya 4. Zaman Indonesia Baru. Pada periode ini, seni rupa Nusantara mulai dipengaruhi oleh budaya Barat, karena pada masa ini negeri kita dijajah oleh kolonialisme Barat atau kolonialisme Jepang sampai masa kemerdekaan. Pada zaman Indonesia Baru, seni rupa diklasifikasikan sebagai berikut. A. Masa perintisan. Disebut masa perintisan karena awal mula merintis dan memajukan seni rupa di tanah air. Contoh karya lukisan oleh Raden Saleh diantaranya 1. Antara Hidup dan Mati. 2. Penangkapan di Ponorogo. 3. Perburuan. 4. Hutan Tembakar. 5. Banjir. 6. Harimau dan mangsanya. 7. Merapi yang meletus. 8. Perkelahian dengan singa. Berikutnya B. Masa Moy India. Sepeninggalan Raden Saleh, di Indonesia mengalami kekosongan disebut masa Moy India. Lalu bermuncullah pelukis-pelukis ternama seperti Abdullah Suryo Subroto, keturunan bangsawan Solo, bersekolah dari Akademi Kesenian di Eropa, yang mengembangkan lukisannya di Indonesia dengan gaya berbeda yang menekankan keelokan dan suasana keindahan alam Indonesia. Pada perkembangannya, selanjutnya muncul pelukis terkenal lainnya adalah Wakidi, Pirngadi, Basuki Abdullah, dan Wahdi. Berikutnya C. Masa Cinta Indonesia. Perbedaan karya lukisan antara S. Sujoyono dengan Abdullah Suryo Subroto terletak pada karyanya, di mana lukisan Abdullah Suryo Subroto tidak sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia yang melarat dan menderita. Kemudian pelukis S. Sudiojono mempelopori lukisan yang bertolak belakang dengan Moy India yang sesuai dengan penderitaan bangsa Indonesia yang melarat pada masa penjajahan. Kemudian didirikanlah Persagi atau Perkumpulan Ahli Gambar Indonesia yang anggotanya Agus Jayakusuma, I Sutioso,
Rameli, Abdul Salam, Oto Jaya, S. Sudiarjo, dan lainnya. Karya S. Sujoyono diantaranya: 1. Di depan kelambu terbuka. 2. Sayang saya bukan anjing. 3. Bunga Kamboja dan Nyekar. 4. Cap Gome. 5. Jongkatan. 6. Mainan anak Sunter. Berikutnya D. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, pelukis yang bermunculan kebanyakan dari golongan rakyat biasa seperti Avandi, Kartono, Yudo Kusumo, Nyoman Ngendon, Hendra Gunawan, Heng Ngantung. Berikutnya E. Masa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah masa bergeloranya bangsa Indonesia. Euforia kemerdekaan juga menggelora dalam darah seni rupa tanah air. Pada masa kemerdekaan, Avandi mendirikan SIM, Perkumpulan Seniman Indonesia Muda. Anggotanya Avandi, Hendra Gunawan, Suromo, Surono, Abdul Salam, Sudibyo, dan Trisna Sumarja. Para seniman menciptakan lukisan yang sangat indah. Setelah keluar dari SIM, Avandi dan Hendra mendirikan Pelukis Rakyat. Yang F. Masa seni rupa baru. Masa ini, para pelukis sudah berani menampilkan corak baru dalam penggarapannya yang tidak tergantung pada suatu media tertentu dan sudah menggunakan berbagai media untuk menghasilkan suatu yang berbeda. Penerapan konsep-konsep yang tabu sudah diungkapkan lewat lukisan. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak sudah menyediakan latihan soal sebanyak 5 buah soal yang masing-masing konsep atau jawaban daripada 5 soal esai ini pasti ada keterkaitannya pada penjelasan dari awal materi sampai akhir materi pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa untuk like, share sebanyak mungkin di sosial media kalian, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.